ya. Sajjadni fil maji'i ilaika. Ya. Cintaku padamu itu memotivasi aku untuk datang kepadamu. Itu hakikat kan? Kita sering datang ke suatu tempat, datang ke Sayyidina Husain. Kenapa? Karena kita mencintai Sayyidina Husain misalnya. Itu hakikat. Kenapa nggak mahabbati gitu? Hah? Kalau dijadikan mahabbati nanti jadi hakikat. Konsekuensinya apa? Karena dia ingin di sini posisinya dia mahabbatuka, cintaku padamu. Asalnya adalah mahabbati iyyaka. Ya, asalnya adalah mahabbati iyyaka. Kemudian dihapus itu ini min idhafatil mudhaf kepada maf'ul bihinya. Ya, asalnya adalah mahabbati iyyaka. Kalau kayak gitu baru paham. Hah? Kayak gitu baru paham. Emang kayak gini maknanya gimana gitu masing-masing tadi. Ya, kadang di dalam nahwu harus banyak mahzufatnya. Makanya kita harus tahu ini idhofahnya idhofah fi'il kepada idhofah mudhaf kepada fa'ilnya atau idhofah mudhaf kepada maf'ulnya. Kan sering seperti itu. Antum memahaminya mahabbatuka itu adalah cintamu, bukan? Ya, tapi cintaku padamu. Oke, saya coba menyimpulkan ya. Foto dulu, foto. Mahabbati iyyaka. T-nya dihilangin. Ya, mudhaf ilaihnya dihilangin. Kemudian iyyaka ini dijadikan mudhaf ilaih. Nah, itu tahu dari Enggak, itu sering di dalam bahasa Arab itu sering masdar itu kadang diidhofahkan kepada fa'il, masdar itu kadang diidhofahkan kepada maf'ul. Misalnya kita bilang seperti ini ya, nih ketika kita bilang ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub ya, di sini ada idhofah. Ini masdar, ya kan? Ini adalah lafzul jalalah. Ya. Nah, masdar itu biasanya beramal, amal fi'il, ya kan? Berarti ketika dia beramal amal fi'il, dia juga bisa diidhofahkan kepada fa'ilnya, bisa diidhofahkan kepada masdarnya, kepada maf'ulnya. Ya. Di sini kita sering memaknainya apa? Idhofah masdar kepada fa'il atau maf'ul. Ya, ketahuilah dengan menyebut Allah, gitu kan biasanya hati menjadi tenang, ya kan? Tapi pernah nggak kalian menyebut Allah tapi hati kalian nggak tenang? Pernah nggak? Atau sering? Atau sering? Ya. Oke. Tantum bilang astagfirullah, tenang nggak hatinya? Nah, Syekh Ammar bilang, oh di sini kata beliau idhofahnya bukan idhofah masdar kepada maf'ul, tapi idhofah masdar kepada fa'il. Ya, berarti makna hadisnya maknanya berubah. Jadi ala bidzikrillahi lana. Ya, jadi ketika Allah mengingat kita, ketika Allah menyebut kita, baru hati kita menjadi tenang. Ya. Dan Allah sering bilang seperti itu. Kalau kamu berzikir sendirian, maka Allah akan menyebut fil malail a'la, ya kan? Kalau kalian berzikir berjamaah, maka Allah akan menyebut. Ya, kan ada seperti itu hadisnya. Nah, makanya kata saya Syekh Ammar, yang bikin hati kita tenang itu ala bidzikrillahi lana. Ya. Oke. Ini saya coba menyimpulkan ya. Kalian meskipun belum belajar majas mursal, tapi saya ingin katakan fokusnya majas akli itu di isnad. Ya. Kalau disebut majas akli, tidak pedulikan lafaznya. Fokusnya ada di isnad. Oke. Misalnya kita bilang ya, qatala al-amiru al-junda atau rajulan. Ya, qatala al-amiru rajulan. Nah, di sini kata qatala
Ini kalau ada qarinah bisa yang dimaksud dengan qatala adalah majaz mursal. Ya. Maksudnya yang dimaksud dengan qatala adalah daraba, darbun. Maksud qatala adalah darbun syadid. Darbun syadid. Ya. Yang dimaksud dengan amir, ya, bisa jadi juga adalah majaz mursal. Sebenarnya bukan amir tapi adalah jundi. Ya. Nah, kalau seperti ini berarti lafaz qatala itu majaz mursal. Ya. Bukan, dia isti'arah karena alaqahnya musyabahah. Ya. Lafaz amir ini majaz mursal. Majaz mursal. Nah, sekarang isnadnya kita lihatnya jangan lihat kalimat ini majaz atau hakikah. Isnadnya, oke, qatala ini maksudnya adalah memukul. Yang dimaksud dengan qatala adalah memukul. Ya, jadi di lafaz qatala kita perhatikan sebenarnya qatala itu adalah memukul. Amir sebenarnya adalah jundi. Ya. Nah, di majaz akli yang kita perhatikan isnad qatala kepada amir ini. Di sini qatala bukan makna hakikinya lagi, tapi qatala bermakna darbun. Amir bukan makna hakiki, tapi amir bermakna jundi. Kalau yang memukulnya benar-benar si jundi, maka isnadnya ini dinamakan isnad hakiki. Meskipun lafaznya majaz. Paham sampai sini? Tapi kalau yang memukul sebenarnya bukan jundi, tapi orang lain. Ya, syakhsun akhar. Cuman kita bilangnya qatala al-amiru rajulan. Yang dimaksud kita dengan amir adalah jundi. Tapi sebenarnya yang memukul adalah orang lain. Paham nggak? Maksudnya, paham nggak maksudnya? Berarti kita jangan terkecoh dengan lafaznya. Ya, kalau bahasa sederhananya gini, lafaznya bebas. Lafaznya bilang qatal amir. Sebenarnya maksudnya bukan qatal al-amir, tapi prajurit memukul. Tapi lafaznya pakai lafaz qatalal amir. Nah, prajurit memukul, kalau memang benar-benar prajurit yang memukul, maka istilahnya isnad hakiki. Meskipun lafaznya menggunakan lafaz isti'arah dan lafaz majaz mursal. Oke? Nah, tapi ketika kita bilang lafaznya pakai majaz isti'arah, kemudian fa'ilnya pakai majaz mursal. Amir di sini yang dimaksud adalah jundi, tapi yang memukul sebenarnya bukan jundi, tapi temannya. Ya, maka kita berarti mengisnadkan fi'il kepada bukan fa'ilnya. Jadi di dalam majaz akli jangan terkecoh dengan lafaz. Paham sampai sini? Sini kalian bingung karena menggabung banyak. Ya, jadi majaz akli itu kalimat per kalimatnya itu bisa hakiki sama hakiki, bisa majaz sama hakiki, bisa hakiki sama majaz, bisa majaz sama majaz. Kita nggak memperhatikan itu. Ya, yang kita perhatikan adalah isnadnya. Ya, sampai sini mafhum? Di majaz akli yang diperhatikan adalah isnadnya. Ya. Bingung nggak di sini? Ini kesimpulan, ini core of the core-nya. Ya. Berarti kalau yang itu syahdun akhor, isnadnya majazi. Kenapa? Karena kita menyandarkan pemukulan yang kita bahasakan dengan qatl. Padahal memukul, tapi bahasanya kita gunakan qatl. Kepada jundi, tapi kita bahasakan dengan amir. Kita menyandarkan mukul kepada amir, kepada jundi kan? Tapi kita bahasakan dengan amir. Sebenarnya mukul bukan jundi, tapi orang lain. Berarti menyandarkan fi'il bukan kepada fa'ilnya, maka dia majaz akli. Nah. Nah. Misalnya ketika kita bilang, ya, ahya al-arda, ya, ahya al-arda syababu az-zaman. Ini lebih mudah. Ahya al-arda syababu az-zaman. Ya, ihya ini isti'arah dari anbata. Ya, anbata, karena menumbuhkan dan menghidupkan itu mirip. Ya, maka dia boleh diisti'arahkan. Alaqahnya musyabahah. Lafaznya menggunakan ahya, tapi maknanya sebenarnya adalah anbata. Ya, syababuz zaman
Maksudnya adalah waktu Rabi'. Kenapa dibilang sabab? Karena waktu Rabi' itu adalah masa kuat-kuatnya sebagaimana kuatnya masa pemuda. Ya, jadi potensi untuk tumbuh itu sangat banyak ketika masa Rabi'. Berarti di sini juga isti'arah. Ya. Kemudian berarti isnad ihya kepada sababu zaman, ini isnadnya isnad majazi. Kenapa majazi? Karena yang menumbuhkan bukan Rabi'. Ya, tapi yang menumbuhkan adalah Allah. Berarti di sini apa? Berarti di sini lafaznya majazi, isnadnya juga isnad majazi. Ya. Sampai sini paham? Tapi yang perlu diingat, majaz akli kalian tidak pedulikan kulitnya. Yang dipedulikan adalah isnadnya. Ya. Jadi kulitnya bisa aja Qatala, tapi maksudnya adalah darbun sadid. Kulitnya bisa aja Amir, tapi maksudnya adalah Jundi. Nah, yang kita perhatikan adalah isnadnya. Ya. Qatala bermakna darbun, diisnadkan kepada Amir bermakna Jundi. Kalau yang memukul adalah Amir, berarti isnadnya hakiki. Qatala yang bermakna darbun diisnadkan kepada Amir yang bermakna Jundi. Kalau yang memukul bukan Jundi, berarti isnadnya majazi. Kalau yang memukul Jundi Hakiki, meskipun lafaznya majaz. Ya. Sampai sini paham? Ini kesimpulannya. Sudah diusahakan sesederhana mungkin. Karena orang biasanya salah paham ketika bilang di sini qatalal amiru, mereka pikirnya karena qatala majaz, amir majaz, maka isnadnya pasti majaz. Ya, nggak mesti. Ya. Sama. Majaz akli itu isnadan majazian. Makanya majaz akli punya banyak nama. Salah satunya adalah majazan aklian, isnadan majazian. Tapi letak majaz akli itu ada fil isnad. Ya. Ya, kalau kita bilang isnad majazi itu adalah majaz akli. Kan kemarin banyak majaz akli, isnad majazi, kemudian majaz fil isbat, ya kan? Ada penamaannya sebelum ini. Antum belum hadir kan? Ya. Fadal. Kalau dari Amir ke Jundi itu kan majaz mursal. Ya. Terus kalau dari satu ulama akhir itu apa itu? Ya, dari ya itu bisa jadi majaz mursal. Misalnya sasun akharnya itu temannya si Jundi. Ya. Ini contoh aja, antum jangan terlalu memikirkan contoh. Ya. Ya. Terus mula bahasanya itu karena sabab. Mula bahasanya bisa. Ya. Terus nanti kita nanya anzala rabbuna kan yang dimaksud. Sebagian para ulama mentakwilkan anzala malaku rabbina. Sebagian lagi menafsirkan anzala rahmatu rabbina. Misalnya hanya menganggap malaku. Ya. Berarti tidak bisa lagi apa namanya? Berarti orang yang lain misalnya menganggap rahman misalnya. Tapi bagi Ani kalau guna maknanya malaku. Bukan rabbunanya. Jadi ada mudhaf yang dihapus. Ya. Bukan rabbunanya yang berubah maknanya jadi malak. Tapi malaku rabbina. Kalau yang di sana yang berubah gunanya jadi akhirnya jadi Jundi. Ya. Oh, berarti yang di anzala itu berarti yang dihapus kan terjadi perubahan dari majaz ke Apa? berarti di anzala rabbuna itu ada mudhaf yang dihapus ya. Bukan kayak rabbuna itu kan Fa'il. fa'il majazi yang itu fa'il hakiknya yang malakun tadi. Ya. Pertanyaan itu apa? Contohnya yang ditarik itu mudhafnya yang dihilangkan atau fi'ilnya apa fa'il yang berubah? Fa'il aslinya siapa? Fa'il aslinya siapa? Malaku rabbina. Ya. Mudhafnya dihapus. Itu majaz ziyadah Apa? majaz ziyadah Bukan. Bukan. Ya. Tapi bisa dimasukin, bisa. Kalau dimasukin tarif majaz majaz manuksan bisa. Karena rabbina awalnya kasrah,
Kemudian ketika dihapus mudhofnya jadi rafa. Ya. Kalau yang di mahzuf itu dibahas lagi nggak? Maksudnya? Anzala malak robi. Kemudian malak robinya ternyata bukan menginginkan malak robinya tapi rahmat robinya. Enggak, kalau mau malak takwilannya, kalau mau rahmat ya. Apa? Majhul hal itu maksudnya majhul itu tidak diketahui, ya kan? Hal itu keadaannya. Maksudnya orang itu kita tidak tahu keadaannya, dia orang beriman atau dia tidak orang beriman. Kita nggak kenal dia. Tapi ketika dia bilang anbatar rabi'u al-baqla, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dengan dia mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir itu kita tahu nggak dia orang muslim. Nah, berarti lafaznya itu menunjukkan qarinah. Kalau dia orang muslim itu jadi qarinah, berarti perkataan dia anbatar rabi'u al-baqla itu saja dia bukan beriman, mungkin yang hafal ayat itu pas kebetulan. Kita nggak melihat batinnya, kita cuma melihat zahirnya aja. Jadi kita nggak tahu batin orang itu seperti apa. Ya. Makanya nanti di balaghah ini pun ada ada namanya luzum. Nah, luzumnya bukan luzum akli, harus sama seperti mantik, tapi luzumnya luzum urfi aja. Ya. Karena ketika kita bilang hujan itu sebab terjadinya nabat misalnya, kita bisa bilang banyak kok tempat yang musim hujan terus tapi tanaman nggak tumbuh-tumbuh, malah mati tanamannya, ya kan? Nah, ya. Tapi tanpa dia menyebutkan ini berarti jadinya kalau tanpa menyebutkan kita lihat zahirnya. Ya. Tanpa menyebutkan gimana maksudnya? Kan albat mengatakan albat tarobi al-baqarah. Kita tahu bahwa dia orang muslim tanpa menyebutkan. Kita tahunya dari mana? Nanya sama dia. Kalau kita nanya sama dia muslim, berarti kita tahu anbatar rabi'u al-baqarah itu majas. Ya, gitu. Qarinahnya keadaan dia sebagai seorang muslim. Bukan nggak jadi lafzi lagi. Ya. Kecuali dia bilang anbatar rabi'u al-baqlah wa ana muslim katanya gitu. Itu baru lafzi. Kalau dia bilang, tapi kalau dia nggak bilang, tapi kita tahu bahwa dia itu muslim, itu namanya haliyah. Ya. Kalau yang halaj. Ngomong apa? Ya. Allah alam, biasanya yang seperti itu yang menafsirkan ulama sufi. Jadi ulama sufi menafsirkannya nanti berdasarkan majas seperti ini. Makanya kata orang apa? Kalau kata Syekh Usam kita baru bisa memahami mu'allafatnya Ibnu Arabi itu setelah kita memahami semua buku-buku Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi itu bukan buku gampang. Ilmu kalamnya level expert. Ya, kemudian usul fikihnya level expert. Ya. Syekh Fauzi bilang Ibnu Arabi itu beliau adalah imam fi ilmin nahwi. Kalau di tasawuf masyhur beliau digelarnya adalah Imamul Akbar. Ya, semua orang mengakui itu. Ya. Tapi kata Syekh Fauzi, bahkan Ibnu Arabi itu dia mencapai derajat imamah dalam nahwu dan dalam balaghah. Ya, dalam lughah Arabiyah mencapai derajat imamah. Berarti nggak gampang untuk memahami kalam beliau. Makanya banyak orang salah memahami. Kenapa? Karena perangkat untuk memahaminya nggak ada. Akhirnya kata-kata yang harusnya jadi majas, harusnya ini. Ya, belum lagi beliau menggabungkannya dengan corak tasawuf, lebih susah lagi. Nah, makanya mu'allafat Ibnu Arabi itu dibaca setelah kita menyelesaikan mu'allafatnya Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Banat, ada pertanyaan? Mafhum nggak? Ya. Oke, saya ulangi ya. Majas akli ini penting. Ya. Majas akli itu perhatian kita bukan pada lafaznya. Ya, lafaznya terserah apa saja. Ya, baik itu hakikah, baik itu majas. Perhatian kita ada di isnad. Ya, karena majas akli itu perhatian kita pada makna, tidak penting covernya, tidak penting kulitnya. Ya, tapi kalau dia isti'arah dan majas mursal itu seringnya perhatiannya di lafaz. Kalau kita anggap lafaz itu adalah cover, lafaz itu adalah kulit, maka berarti majas akli dan majas
isti'arah dan majaz mursal itu letak majaznya di kulitnya atau di covernya atau di lafaznya, sedangkan majaz akli itu fokus pada maknanya, pada isnad fi'il kepada fa'ilnya. Ya, maka tidak perlu kita perhatikan lafaz fi'ilnya itu majaz atau hakikah, kemudian lafaz fa'ilnya itu lafzun majazi atau lafzun hakiki. Yang penting adalah isnadnya. Ya. Kemudian selesai majaz akli, musannif berpindah kepada majaz mufrad atau majaz lughawi. Kalau misalnya kita ini pakai isti'arah, Ya. Ini ada orang masuk ke ruangan ini, terus sampai bilang asad gitu. Itu berarti masuknya ke korinanya kalian. Ja'a asad misalnya kita. Ya, atau kalau yang lebih baliknya kan kita hapus semua. Enggak, isti'arah beda sama tasbih. Oh, nggak bisa. Ya. Atau yang dihapus apa ya? Isti'arah itu pasti menghapus musabbah atau pasti menghapus musabbah bihi. Tergantung apa namanya? Kalau tasbih asad gitu. Kalau asad aja tasbih. Ya, karena nggak ada karinah. Ya, kecuali nanti ada karinahnya. Makanya dalam isti'arah nanti harus ada karinah. Nih sebentar lagi kita bahas isti'arah. Harus ada karinah dan harus ada alaqah. Oke. Wa ammal majazul mufradu. Majaz mufrad itu sama dengan kata musannif majaz fil kalimah. Ini udah. Oke. Al-majazul mufrad atau al-majaz fil kalimah itu adalah al-kalimatu al-musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu, ya, li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin an iradatihi. Nah, oke. Majaz mufrad itu adalah al-kalimah. Ya, berarti di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, makna kalimah. Yang kedua, makna al-musta'malah. Yang ketiga, makna al-wad'u. Yang keempat, makna alaqah. Yang kelima, makna qarinah. Ya. Jadi semua kata ini itu adalah mustalahat. Semua kata ini adalah mustalahat. Nah, al-kalimah maksudnya apa? Kita nggak bisa bilang kalimah maksudnya adalah kata. Enggak. Kalimah maksudnya adalah isim, fi'il, dan huruf. Berarti apa? Berarti majaz mursal itu, majaz mufrad itu bisa terjadi di isim, bisa terjadi di fi'il, bisa terjadi di huruf. Karena dia letaknya atau terjadinya di kalimah. Kemudian al-musta'malah. Apa maknanya musta'malah? Ya. Isti'mal itu adalah an yutliqa al-mutakallimu al-lafza, ya, wa iradatu maknahu. Ini maksudnya isti'mal. Isti'mal adalah seorang mengucapkan sebuah lafaz kemudian menginginkan maknanya. Ya, atau bahasa sederhananya adalah itlaqul lafzi wa iradatil makna. Itu maknanya adalah isti'mal. Ya, apa maksudnya? Kita nggak bilang menggunakan itu apa? Menggunakan itu adalah mengucapkan lafaz kemudian menginginkan makna. Ya, ini digaris bawahi wa iradatil makna, digaris bawahi karena letak majaz itu nanti di sini. Ya, itlaqul lafzi wa iradatil makna. Oke. Itu isti'mal. Kemudian fi ghairi ma wudi'a lahu. Di sini ada kata wudi'a.
Ya kan? Berarti kita harus memahami apa arti al-wad'u. Ya. 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 Al-wad'u di sini maksudnya adalah al-wad'u al-lafzi, bukan umum. Ya. Maksud wad'ul lafzi adalah ja'lul lafzi atau an yaj'ala al-wadi'u al-lafza bi izai ma'nan. Ya. An yaj'ala al-wadi'u al-lafza bi izai ma'nan bihaitsu idza utliqa al-awwal fuhima ya atsani. Ya. Apa maksud wada? Ya. Wad'ul lafzi itu maksudnya adalah an yaj'ala al-wadi'u al-lafza. Seorang wadi' itu menjadikan sebuah lafaz bi izai ma'nan. Iza artinya muqabil. Ya. Ya. Seorang wadi' menjadikan lafaz berhadapan dengan sebuah makna. Apa maksudnya? Ini misalnya spidol. Ketika pertama kali dibuat ada namanya nggak? Nggak ada namanya kan? Ketika dia pertama kali dibuat nggak ada namanya. Terus orang buat pulpen ini spidol ini banyak. Kemudian ketika dilihat karena dia nggak punya nama, orang tuh bingung mau nunjuk ini, mengungkapkan untuk makna ini tuh bingung. Ya, akhirnya apa? Akhirnya orang yang pertama menamakan spidol ini dia membayangkan benda ini. Ya, membayangkan benda ini kan ini benda di luar. Kemudian kita melihat benda itu berpindah ke otak kita dan kita bisa membayangkan. Bayangan kita terhadap benda itu adalah dinamakan makna. Ya. Makna itu oleh seorang wadi', oleh seorang yang pertama kali buat spidol ingin dijadikan makna itu diletakkan lafaz, yaitu lafaz spidol. Jadi itu namanya ja'lul lafzi bi izai ma'nan. Orang yang pertama kali membuat nama spidol itu kan dia meletakkan nama spidol berhadapan dengan makna. Ya. Benda ini dikasih nama spidol. Benda ini yang ada di otak kita itu makna. Ya. Kemudian benda ini dikasih nama spidol. Itu namanya ja'al wadi' al-lafza bi izai ma'nan. Ya. Bihaitsu sehingga idza utliqal awal. Awal maksudnya apa? Al-lafaz. Ya. Fuhima tsani, fuhima al-makna. Berarti apa? Sehingga ketika kita mengucapkan spidol, meskipun spidolnya disembunyikan, kalian bisa bayangkan nggak? Kalian bisa bayangkan. Kenapa? Karena adanya wada' tadi. Ya. Tapi kalau nggak ada wadahnya, misalnya saya bilang, apa yang kalian pahami? Nggak ada kan? Karena nggak ada wadahnya. Ya. Ya. Ketika saya bilang karindangan, apa yang kalian pahami? Ada nggak? Nggak ada kan? Karena kalian nggak tahu karindangan itu bahasa Banjar. Karena kalian nggak tahu karindangan itu diletakkan untuk apa, wadahnya untuk apa. Ya, tapi kalau kalian tahu, kalian langsung terbayang sebuah makna. Nah, itu maksudnya wada'. Ya, wada' itu meletakkan sebuah lafaz berhadapan dengan makna, sehingga ketika lafaz itu diucapkan, otak kita langsung berpindah kepada makna. Ya, itu maksudnya bihaitsu idza utliqa, ketika lafaz itu diucapkan, fuhimal makna. Maknanya dipahami. Ya. Kemudian yang perlu kita pahami adalah al-fahmu. Ya. Al-fahmu ini adalah al-intiqal minal lafzi ilal makna. Ya. Al-intiqal minal lafzi ilal makna. Nah, marhalah kalimat itu dimulai dari mana? Marhalah kalimat itu dimulai dari al-wad'u. Nah, al-wad'u. Oke. Wada'nya misalnya asad ini diletakkan untuk hayawan muftaris. Ya.
Ini wada'nya. Kemudian wada' ini yang melakukan adalah al-wadi'. Kemudian mutakalim melihat kamus, lalu dia tahu, oh asad itu bermakna hayawan muftaris. Lalu mutakalim ingin menggunakan lafaz asad. Ya, datang marhalah isti'mal. Ya, al-isti'mal. Oke. Ketika isti'mal, mutakalim ternyata bisa memilih. Dia bisa memilih menggunakan kata asad, tapi maknanya sama ketika di wada', atau maknanya berbeda. Bisa nggak mutakalim memilih? Bisa. Ya. Nah, mutakalim pengen berarti ada makna wada'nya, ya, atau makna yang lam yuda'. Mutakalim bisa menggunakan makna yang lam yuda'. Ya, misalnya mutakalim pengen menggunakan asad untuk menunjukkan hayawan, untuk menunjukkan rajulun suja'. Ya. Lafaz asad itu tidak diletakkan untuk menunjukkan rajulun suja', ya enggak? Lafaz asad itu digunakan untuk menunjukkan hayawan muftaris. Nah, di wada' lafaz asad itu hanya menunjukkan hayawan muftaris. Ketika menggunakan, mutakalim boleh menggunakan lafaz asad untuk menunjukkan makna aslinya, boleh menggunakan lafaz asad untuk menunjukkan makna bukan makna wada'nya. Ya, ketika menggunakan lafaz asad menunjukkan makna aslinya, itu dinamakan hakikah. Ketika menggunakan lafaz asad itu menunjukkan makna majazinya, itu dinamakan majas. Makna yang lam yuda' dinamakan majas. Kemudian isti'mal ini yang melakukan adalah mutakallim. Kemudian datang marhalah al-faham. Al-faham ini siapa? Ya, mukhatab. Ya, mukhatab ketika mendengar ra'aitu asadan. Ketika mendengar ra'aitu asadan, mukhatab itu boleh memahami asad itu asad hakiki, boleh memahami asad itu asad majazi. Kalau kita kasih qarinah ra'aitu asadan yarmi, maka mukhatab harus memahami asad majazi. Kalau tidak kita kasih qarinah, ya, tidak kasih qarinah, tidak ada qarinah, itu alamat hakiki. Ya, maka kita memahami asadnya asad hakiki. Berarti mutakalim juga boleh, mukhatab juga boleh memahami makna hakikinya, boleh juga memahami makna majazinya, boleh memahami makna maudhu'nya, boleh memahami makna yang lam yuda'. Ya, nah, berarti apa? Berarti hakikah dan majaz itu dimulai dari sini. Dimulai dari isti'mal dan faham. Yang ada hakikah dan majaz itu isti'mal dan faham. Di wada' tidak ada hakikah. Ya. Tidak ada majaz. Majaz itu setelah marhalah isti'mal. Di sini baru ada majaz dan hakikah. Setelah marhalah faham, baru ada majaz dan hakikah. Makanya kita boleh memahami kalam musannif sebuah kitab itu dengan pemahaman yang diinginkan oleh musannif, atau dengan pemahaman yang tidak diinginkan oleh musannif. Ya, tapi dengan syarat harus dengan kaidah nahwu, saraf, balaghah, mantik. Ya, dan seluruh kaidah ulum. Ya. Nah, makanya dengan syarat itu muncullah suruh, muncullah hawasi. Syarat dan hawasi itu kadang apa? Kadang mengkritik musannifnya, ya kan? Kenapa? Karena dengan menggunakan kaidah tadi, kita boleh memahami sebuah lafaz dengan pemahaman yang berbeda dari seorang penulis atau dari seorang ulama, tapi dengan syarat harus dengan kaidah. Nah, oke, sekarang kembali ke definisinya. Majaz mufrad itu adalah kalimah. Musta'malah berarti kalimatnya bukan ketika dia berada di dalam kamus, tapi kalimat yang sudah diucapkan atau yang ketika diucapkan. Ya. Musta'malahnya apa? Fi ghairi maudi'at lahu. Ya, berarti bukan fi maudi'alahu. Kalau fi maudi'alahu itu hakikah. Ya. Kalau fi ma wudi'at lahu ini hakikah. Nah, hakikah definisinya sampai sini aja. Nah, hakikah definisinya al-kalimatu al-musta'malatu fi ma wudi'at lahu, titik sampai sini. Tidak perlu alaqah, tidak perlu qarinah. Kenapa? Karena dia hakiki. Hakiki itu tidak memerlukan qarinah, tidak memerlukan alaqah juga. Alaqah untuk apa? Dia memang awalnya seperti itu. Ya, maka definisi hakikah itu adalah al-kalimah al-musta'malah fi ma wudi'at lahu. Sampai situ selesai definisi hakikah. Majaz karena dia berbeda dengan hakikah dan awalnya dari hakikah. Ya,
maka dia majas itu fi ghairi ma wudi'at lahu, dan dia harus selalu li alaqatin, harus ada alaqah. Ya, alaqah di sini apa? Alaqah di sini adalah al musahih lil intiqal minal ma'nal haqiqi ilal ma'nal majazi. Ya, kalau di dalam isti'arah alaqahnya adalah al musyabahah. Ya, musyabahah inilah yang membolehkan orang berpindah dari lafaz asad kepada lafaz rajul suja. Kalau di dalam majas mursal nanti alaqahnya ada lebih dari 36 alaqah. Nah, di majas mursal. Yang penting alaqahnya itu bukan alaqah musyabahah. Ya, berarti alaqah itu adalah al munasabah al musahihah lil intiqal minal ma'nal hakiki ilal makna al majazi. Al munasabah al munasabah al musahihah lil intiqal minal makna al haqiqi ilal makna al majazi. Ya. Kemudian kalau qarinah sama kayak kemarin artinya. Ya, al amrul ladzi ja'alahu al mutakallimu dalilan ala annahu yurid syai'an akhar, itu maknanya adalah qarinah, dan qarinahnya harus qarinah mani'ah. Apa maksudnya qarinah mani'ah? Qarinah yang menghalangi mukhatab untuk memahami makna hakiki. Kalau kita bilang ya ra'aitu asadan, ya yakhtub, di sini mutakallim mukhatab ketika mendengar kata yakhtub dia tidak boleh memahami asad ini sebagai makna hakiki, tapi harus memahami asadnya adalah rajulun suja. Kenapa? Karena ada qarinah mani'ah. Ini namanya qarinah mani'ah. Nah, sampai sini selesai definisi majas mufrad. Ya, nanti tinggal dilihat kalau alaqahnya musyabahah maka dia isti'arah, kalau alaqahnya ghairul musyabahah maka dia majas mursal. Ya, tapi definisi ini paham nggak? Ya, nah yang harus diperhatikan apa itu kalimah, apa itu mustakmalah, apa itu wada, apa itu qarinah, dan apa itu alaqah. Ya, unsur berapa berarti? 4 atau 5 tadi itu harus terpenuhi dalam ta'rif. Ya, Banat, sampai sini ada pertanyaan? Kenapa yang di wadah itu nggak ada hakikah, nggak ada majas? Karena kita mau bilang hakikah atau majas, hakikah itu definisinya adalah menggunakan kalimat sesuai dengan dia diletakkan atau tidak sesuai. Pas wadah itu digunakan nggak? Nggak ada digunakan. Tapi itu kan makna sebenarnya. Iya, tapi dia digunakan nggak? Makanya kita harus tahu definisi. Definisi hakikah itu adalah isti'mal atau al-kalimah al-mustakmalah. Kalau kalimat yang nggak digunakan ada hakikah, ada majas nggak? Nggak ada hakikah, nggak ada majas. Ya. Jadi syaratnya ada hakikah, ada majas, ada isti'mal. Ya. Asad punya dua makna, hayawan muftaris. Bukan punya dua makna. Asad itu punya makna maudhu, yaitu hayawan muftaris, dan punya makna yang ghairu maudhu. Yang ghairu maudhu itu banyak. Bukan cuman rajulun suja. Ya, asad juga ghairu maudhu untuk kipas angin. Asad juga ghairu maudhu. Ya, pokoknya semua hal selain hayawan muftaris itu asad ghairu maudhu. Nah, kenapa kita boleh berpindah dari asad kepada makna rajulun suja yang ghairu maudhu? Karena ada alaqah. Tapi ke kipas angin boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada alaqah. Ya, jadi kita nggak boleh bilang ra'aitu asadan maksudnya adalah kipas angin. Alaqahnya panas. Apa? Kalau dikatakan asad itu punya dalam mutawaqqa hayawan muftaris. Kalau rajulun suja itu dalam mutawaqqa asad juga atau enggak? Dia bukan dalam mutabaqah. Bukan dalam mutabaqah, bukan dalam tadamuniyah. Nah, iltizam bisa, tapi enggak juga. Ya. Wallahu a'lam, iltizam itu kayaknya enggak. Antum ketika diucapkan asad langsung terbesit rajulun suja enggak? Enggak kan? Kecuali penggunaannya majazi. Ya. Tapi bisa kita bilang iltizam, tapi iltizamnya iltizam yang ghair bayyin. Ya, atau bil'am atau apa ya. Ya. Udah mati ini ya. Kita tutup dulu habis itu pertanyaannya.
Oke, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdal salatin ala ashabi makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa hidayata kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikril ghafilun.